Tidak ada satu ayat pun menyatakan sedemikian. Malah dinyatakan kalau dimasuk surga kekal selamanya. Kalau masuk surga kekal selamanya, kalau masuk neraka kekal selamanya. Tidak ada di keluar masuk. Sekarang ni ada konflik. Kalau kata manusia itu hujung-hujungnya akan dikembalikan ke surga untuk orang Muslim. Tapi kalau di Quran, kata-kata Allah, kalau di neraka kekal. Tidak ada keluar masuk. Okey, di sini saya mau tanya Bung Ami Jago, kata-kata Tuhan atau kata-kata manusia yang kamu ambil? Gini, saya jelasin ya. Saya adalah muslim yang tidak seharusnya berdebat dengan ahli kitabnya. Saya jelasin dulu, jangan dipotong. Ya. Karena Allah katakan bahwa jangan kita berdebat dengan ahli kitab nih. Tapi dengan setelah melihat Pali naik ke sini dengan kebobrokannya, saya mau meluruskan supaya dia ini jangan mempertontonkan kebodohan muslim, ya, kebodohan muslimnya dia untuk ditertawakan dengan si Oten, gitu. Ya. Jadi terkait mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Hans, ya, apa yang disampaikan oleh Bang Hans, artinya kita semua ini sebenarnya nggak pantas untuk berdebat sama si Edis. Yang pantas untuk berdebat sama si Edis ini adalah apologet seperti Juma ataupun Unirifa yang lain. Makanya mereka nggak berani, Bang. Naik, bentar host. Makanya kenapa setiap saya naik ke sini, saya selalu melarang muslim-muslim yang nggak berpengetahuan agar jangan naik di sini. Gitu. Benar, ya? benar. Karena kita bakalan ditertawain. Mereka ini, betul. Si Oten ini, seperti si Bang Edis ini, saya nganggapnya itu dia harus berdebatnya itu sama Munandar, sama Unirifa, sama Juma. Tapi karena dia dianggap kecil sama Juma, ini orang nggak dipakai, makanya dia manfaatin roomnya dia untuk naikkan muslim-muslim yang nggak berpengetahuan kayak kita, gitu. Ya. Bang, abang tahu Jadi udah berapa lama saya tantangin dia, tapi dia nggak berani. Ke Edis, kalau memang kau mau berdebat, kamunya yang lari, dinandarnya kamu lari. Mau saya putarin videonya, Bang. Mau saya putarin videonya bagaimana juga lari. Dinandarnya kan kamu kabur. Saya sampaikan ya. Setelah ini kita turun semua ya. Kita ini enggak. Setelah ini kita turun semua ya. Saya mau silakan Pali. Kayaknya saya kasih tahu sama Edi dulu. Itu paham biar Ami lebih paham lagi. Kita ini enggak berpengetahuan. Dengar Pali. Ceritakan kebodohanmu di depan ini. Pali. Tolong turunkan saya aja, host. Nanti saya lagi. Pali. Ya, Pali. Enggak jelas sama kamu itu enggak jelas. Kamu tuh agamanya. Oke, saya turunkan. Saya kasih tahu ya. Kau nggak berpengetahuan. Kita ini bukan ulama-ulama ya. Kita bukan. Tapi satu pengakuanmu Ami Jago bahwa kamu Bang sudah Edis. mengaku kamu tidak berpengetahuan tentang agama Islam ya. Halo Bang Edis. Ya, kamu sudah Ya, saya mengakui kasih tahu bahwa dulu sama kamu Bang tidak Edis. punya ilmu dalam agama Islam. Oke, suaramu juga macet-macet, Ami. Coba nanti dilanjutkan lagi si Ami Jago macet-macet. Oke. Pak Hans, intinya seorang muslim yang mengikuti hadis, mereka ini sudah percaya kepada kitab-kitab palsu gitu ya. Sebeginilah ya. Saya setuju. Tapi biar saya jelaskan. Kalau wasiat Nabi yang terakhir, taraktu fikum amrayni, saya tahu kamu tak suka bahasa Arab. Okey, saya terjemahkan. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh kepadanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi di sini tiada yang biasanya diberitahu Quran berpegang pada dua perkara, iaitu Quran dan sunnah dan hadis. Tetapi kalau bahasa Arabnya kitabullah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah Rasul, tak ada perkataan hadis. Oke, sunnah itu apa kalau begitu? Sunnah itu adalah perbuatan, segala perbuatan pelaksanaan Rasul.
Kan betul. Di mana cara mendapatkan segala perbuatan itu? Okey, cara perbuatan ini selalunya kita lihat pada sirah, pada sejarah. And yang kalau disimplifikan adalah perjuangan. And perjuangan Rasul, bukan Muhammad. And Rasul Muhammad. Rasul maksudnya berpegang kepada sunnah Rasul. Bukan Rasul Muhammad saja, Rasul Isa, Rasul Musa. Saya jadi makin bingung nih Pak Hans. Karena begini, Okey, saya saya faham. begini, setelah saya mempelajari, gini Pak Hans, setelah saya Gini, mempelajari agama Islam, memang tidak ikut hadis salah gitu loh. Gini loh. Jadi seperti makan buah si malakama saya lihat gitu. Betul. Perkara ini kalau Bang Edis mau tahu, perkara ini semuanya berlaku secara ulang-ulangan. Kalau sekarang ini ada hadis, Quran dan hadis, Injil juga ada. Injil juga ada, Taurat juga ada, hadis-hadis yang menyelewengkan. Gini Bang Edis, saya cuma ingin menyatakan satu perkara yang amat berbeza di antara kita walaupun kita berbicara tentang agama. Saya punya pandangan, perspektif daripada semua rasul-rasul yang saya imani, perjuangannya adalah tentang sistem, bukan sekadar agama. Sistem. Kalau dilihat Fir'aunnya melawan dengan Musa berlawan dengan Fir'aun, Isa berlawan dengan King Herod, dan Muhammad berlawan dengan Abu Jahal. Lawan-lawannya adalah para politik, para pemuka politik berkuasa. Bukan sekadar. Sebelum kita kejauhan Pak Hans, begini, sebelum kita kejauhan begini, Anda sudah mengatakan bahwa umat Islam sudah tergelincir dengan cara mengikuti kitab-kitab di luar Al-Quran, yaitu hadis, betul? Betul. Nah, sekarang masalahnya begini, kalau umat Islam tidak ikut hadis, mereka bingung nanti sholatnya bagaimana. Coba tanpa hadis, apakah bisa orang Islam sholat? Okey. Tidak bisa. Tidak bisa. Makanya saya bilang tadi, makanya ikut hadis salah, nggak ikut hadis juga salah. Saya setuju dengan statement Bang Edis. Makanya saya bilang begini Pak Hans. Sebenarnya yang saya percayai adalah bahwa Al-Quran yang dimaksudkan itu bukan Al-Quran yang kalian pegang. Itulah kenapa kalau Al-Quran bilang kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata Quran yang sekarang nggak menjelaskan segala sesuatu. Maka diindikasikan bahwa kitab Al-Quran yang sekarang ini halamannya sebagian besar sudah hilang. Bahkan ada hadis-hadis yang meriwayatkan itu, bagaimana sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu dimakan oleh rayap atau kambing. Pernah dengar riwayat itu? Itu saya tidak pastilah kan. Kalau yang percayalah. Tapi pernah dengar riwayat itu nggak bahwa ada ayat-ayat yang ditaruh di bawah tempat tidurnya Aisyah, lalu ayat-ayat itu sudah dimakan rayap. Pernah dengar? Okey. Dulu saya percaya, dulu. Sekarang apabila sudah dicerahkan, saya kurang percaya. Kalau dia sudah mengaku hadis-hadis itu berisi kebohongan, ya berarti sudah angkat tangan kita. Begini. Tetapi walau bagaimanapun Muhammad itu dan juga para rasul yang lain adalah contoh sosok manusia yang akan ikut 100% perintah dan larangan Tuhannya. Jadi di ayat 33, surah 33 ayat 21, laqad kana lakum, dan selanjutnya menceritakan rasul itu adalah uswah yang terbaik bagimu. Uswah yang terbaik bagimu. Jadi bagaimana kita nak mengabdi, pasti ada contoh. Dan contohnya adalah uswah yang terbaik yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah rasul. Kamu lihat surah 25 ayat 30 sendiri mengatakan, katakanlah sesungguhnya Al-Quran ini tidak diacuhkan. Sudah tidak diacuhkan.
Kan surah 25. Berarti umat muslim melakukan hal demikian karena mereka sudah lebih memilih kitab selain Al-Qur'an, betul? Iya, sudah jelas buktinya surah 25 ayat 30. Kan? Sesungguhnya kaumku kan menganggap Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Betul sekali, saudara-saudara. Oke, coba kita konfirmasi dulu. Pak Daeng Taha. Daeng Taha? Halo Daeng? Halo Bang. Ya, Daeng, Anda Muslim? Ya, Muslim. Iya, kalau Daeng ini pasti asal usulnya sama dengan si Juma ini dari Makassar ini. Betul, Daeng? Ya, saya dari Makassar. Oke, ini anggap saudaranya Juma. Daeng Muslim? Ya, Muslim. Oke, bagaimana pendapat Daeng mengenai pendapat Hans dan juga tadi Pak Pali dan juga kawan-kawan tadi? Ini Hans ini Muslim dari Malaysia mengatakan bahwa hadis itu tak lebih daripada bohong-bohongan yang lebih dipercaya orang Islam zaman sekarang, seperti itu. Bagaimana? Masalahnya Bang, sebenarnya kalau kita mau pertanyaan ini tertuju kepada Pak Pali tadi, kan Pak Pali sudah tidak ada. Jadi bagaimana kita mau Ya, ini Hans juga diskusi? sama. Pak Hans juga sama. Pak Hans mengakui bahwa hadis adalah kebohongan-kebohongan. Halo, Kalau Pak saya Hans. kecuali kalau memang hadisnya itu. Tapi begini dulu, Bang Edis. Sebelum kita ini berpanjang lebar untuk diskusi ini, sarap dulu karena kami lihat sebenarnya temanya adalah buktikan Muhammad tidak friend umat Islam. Ya, jadi memang seolah-olah ini ya naikkan juga, misalkan salah satu contoh saya kasih misalnya temanya di situ. Muhammad adalah keselamatan atau Yesus juga keselamatan atau misalnya Yesus keselamatan, Muhammad bukan keselamatan, supaya dua persepsi ini sebenarnya bisa dibahas. Oh, boleh. Ini Oke, adalah satu baik, Daeng. Begini, Daeng. Biar kita satu lawan satu begini. Oke, Pak Hans. Mohon maaf Pak Hans karena Daeng ini dia mau nganu yang lain. Oke, jadi saya turunkan dulu Pak ya, Pak. Saya turunkan dulu Pak Hans ya. Terima kasih Pak Hans sudah mampir kemari. Selamat siang. Bang. Oke. Bang, jangan dulu turunkan Bang. Inilah permainanmu kamu ini Bang. Katanya Ketika kita ingin mau menantang ngobrol kau turun. berdua. Bagaimana Daeng ini? Oke, silakan. Oke, tapi saya minta ini Bang, jangan dulu langsung diturunkan. Saya minta turun nanti. Yang penting dengan catatan permintaan sesudah. Karena Baik, selama ini silakan. Bang, saya dengar kamu bertanya terus. Kamu bertanya, ini mohon maaf Bang. Karena kamu hanya bertanya terus sama Muslim. Sekarang saatnya bertanya dulu sama kamu. Sebentar kamu bertanya sama saya. Berarti Sekarang Anda sudah takut saya, membahas ini berarti kan? Tidak, bukan itu. Saya dulu bertanya dulu Bang. Sebentar kamu bertanya. Iya, boleh. Anda bertanya sepuasnya. Nanti masalah Muhammad keselamatan, Yesus keselamatan, betul? Ya. Tapi makanya bilang saya dulu biasa bahwa bertanya, memang Bang. terbukti bahwa Muhammad ngeprank orang Islam. Betul? Sebentar saya mau bahas Bang. Saya mau bertanya dulu sama Abang. Saya mau bertanya dulu sekarang. Mereka ketakutan kalau ditanya itu. Apanya? Oke lah, silakan. Sekarang ini- Mereka sudah tahu kalau Muhammad ngeprank mereka. Oke, silakan. Itu sebentar saya jawab Bang. Sebentar. Saya bertanya dulu. Ini jangan sampai kau takut ini Bang ditanya. Silakan. Ya. Sekarang saya mau bertanya. Apakah sebenarnya keselamatan ada pada Muhammad atau pada Yesus? Saya bertanya dulu. Oke, silakan. Silakan. Jawab dulu. Ya jelas pada Yesus lah. Muhammad aja ada di kuburan gimana? Baik Bang Edi. Sekarang saya mau bertanya lagi. Bagaimana Yesus dikatakan selamat sementara Yesus meninggal, mati di kayu salib? Kan bangkit. Itu dulu pertanyaan saya nanti. Kan bangkit. Iya, tapi kan matinya ini Bang tidak selamat. Ini kan mati. Iya kan bangkit. Gimana sih? Kecuali kalau Yesus tidak bangkit-bangkit, maka saya sama sepertimu. Malang. Makanya gini, apa kata Paulus? Nih, saya bacakan ya. Iya. Nih, saya bacakan. Sabar ya, pelan-pelan nih. Bagaimana umat Kristen akan menjadi umat yang paling malang sedunia kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian sama seperti Muhammad. Kalian sebenarnya umat yang paling malang di dunia. Bang Kitra ya. Sabar.
Begini ya. Pak, begini Pak. Sabar dulu, Bang. Dengarkan dulu. Sabar, saya akan mau bacakan dulu. Muhammad Bang. wajar. Saya kan mau bacakan silakan. dulu. Ya, silakan. Ya, nih. Saya bacakan misalnya di 1 Korintus 15 ya. Nih, saya bacakan. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan Yesus ya. Nih, saya bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia telah menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya itu ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya, dan seterusnya. Nah, ini mengenai kebangkitan kita ya. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta di hadapan Allah tentang Dia yang kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dan seterusnya ya. Nih, makanya di sini saya bacakan ini poinnya, ya. Nih. Poinnya ada di sini nih, karena ini panjang ya, saya bacakan ya. Nih. Ya. Saya bacakan. Saya bacakan poinnya, ini panjang, ini sampai ini. Nah, di sini ya. Sabar. Mana Bang? Mana? Ya, ini panjang ini. Kalau ini panjang sekali. Intinya begini, poinnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Intinya begini. Ya. Kalau kebangkitan Yesus itu tidak ada, maka kami ini menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sama seperti kalian yang mempercayai Muhammad yang memang tidak bangkit. Ya. Intinya begini Bang, kalau Anda mengatakan keselamatan itu ada pada Muhammad, sedangkan Muhammad saja masih di kuburan, bagaimana Anda berbicara tentang keselamatan? Ini ibarat kata, kita bicara tentang kehidupan yang kekal, hidup yang kemudian, tapi mengikuti orang yang ada di kuburan. Ya ini nggak masuk akal, nggak logis. Tapi begini Bang, masih ada lagi pertanyaan sampai saya cari ayatnya. Karena kalau saya cari ayatnya nanti kelamaan. Silakan Anda bicara, saya cari ayatnya. Jadi tadi yakin Bang Edis bahwa Yesus meninggal dan bangkit. Jangan dulu kita membahas masalah bangkitnya, meninggalnya dulu, matinya dulu yang saya tanya ini. Iya, dan bangkit. Berarti Allah meninggal. Kata Allah ditujukan kepada siapa? Kalau kepada Bapa tidak. Jadi maksud saya matinya Yesus dia bersama dengan Allah, begitu. Yesus bukan Bapa.
Iya, tapi maksud saya matinya Yesus bersama dengan Bapa. Maksudnya bersama Bapak dengan tidak Allah. pernah mati. Tidak pernah mati. Tapi dia Yesus itu bisa menjadi manusia 100% ya. Anda sudah lari kemana-mana. Anda tanya saja tentang keselamatan. Nanti Anda Ini lari kan kemana-mana. Karena saya belum paham. Yesus kan bisa menjadi 100% manusia. Enggak ada Ya. seperti itu 100%. Memangnya apa yang Ada, 200%? Enggak ada. Bang. Enggak ada manusia ini yang enggak 100%. Semua manusia 100%. Enggak perlu diulang-ulang itu. Yang mana lagi pertanyaanmu? Berarti kalau tidak ada 100% Bang, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya. Berarti saya sudah yakin bahwa Itu kan kesimpulanmu. Yesus bersama Kalau dengan berarti- Tuhannya, berarti. dia meninggal. Kalau berarti itu itu kan berarti kesimpulanmu. Kan begini, ya memang artinya pemahaman saya. Bagaimana tentang pemahamannya Bang Edis kalau misalnya tidak ada dia tidak 100%-nya Yesus, bagaimana dia bisa meninggal kalau ada keilahian? Berarti dia meninggal sama Keilahian. Tuhannya. Emang Kan begitu, Bang. keilahian itu apa? Bagaimana logika berpikirnya? Iya, keilahian Kan itu begitu, Bang. apa? Bahasa-bahasamu kacau masalahnya. Ya coba dulu definisikan keilahian tentang Bang Edis. Nanti saya yang ini. Apa arti ilah, arti Allah itu apa emangnya? Saya tanya dulu ke Bang Edis dulu bagaimana itu yang keilahian itu. Kan Iya, Bang Edis makanya Nah, saya tanya kepadamu apa arti ilah, arti Allah, supaya kita nggak debat kusir terus. Jawab dulu pertanyaanku Bang. Kan saya tanya tadi, berarti kalau Yesus tidak 100%, berarti ada keilahiannya di situ. Berarti dia mati bersama dengan Tuhannya. Kok Bang Edi selama ini mengatakan bahwa Jangan Tuhan tidak meninggal? berarti, itu kesimpulanmu kalau berarti. Masa diskusi berarti, nggak boleh begitu. Masa diskusi berarti. Saya hilangkan lagi berarti kalau itu yang silakan. kau suka. Yesus dia meninggal 100% Dan bangkit. tidak semuanya manusia. Dia bersama dengan keilahiannya. Berarti dia kan pendapat saya Bang Edis, tapi saya belum paham bagaimana tentang pemahaman Bang Edis. Pemahaman saya ketika memang Yesus tidak 100%, berarti dia meninggal bersama dengan Tuhannya disalib. Kan begitu. Bersama dengan Tuhan, ya. Logika berpikirnya Bang. Ya sudah, Begitu. kalau logika Bagaimana berpikirmu caranya? seperti itu, nggak bisa saya paksakan karena logika berpikirmu seperti itu. Tapi logika berpikir saya nggak seperti itu. Sudah siap? Ya kan keilahiannya tidak lepas dari Bang Yesus. Bang Yesus tetap ada keilahian, tapi dia kan Keilahian itu meninggal. Bagaimana dia bisa apa? meninggal? Apa keilahian Bagaimana dia itu? meninggal kalau? Ya. Tapi Lalu kemudian, anda Bang, ini menggunakan bahasa-bahasa yang Anda nggak mengerti. Keilahian itu apa? Nah, Anda langsung meninggal ditanya keilahian ya, itu. itulah Bang sebenarnya. Karena itu bagaimana yang ada di otakmu, itu juga yang kita dapat. Tidak boleh, Bang. Makanya Namanya diskusi kalau memang sudah ngomong begitu. Kita jawablah kalau ngomong pertanyaan begini dulu. Bang, kalau bicara, Nah. Anda harus paham kata-kata, setiap kata yang Anda ucapkan itu Anda harus paham. Karena saya tahu banyak orang Islam itu ngomong tapi dia nggak tahu apa yang diomongin. Itulah kalian. Saya tanya dulu apa keilahian itu Coba saya apa? ulangi. Sebentar, saya tanya dulu keilahian Keilahian itu itu. apa? Keilahian itu adalah sesuatu kekuasaan, Bang. Kekuasaan yang tidak terbatas. Itu Oke, namanya sekarang kalau saya ilahi. tanya. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya bahwa keilahian itu kekuasaan yang tidak terbatas? Apa? Di mana itu? Ya kan kalau kita Islam, ilahi itu merujuk kepada Allah. Allah itulah pencipta segala sesuatu. Ilah Kan begitu. merujuk kepada Allah. Pencipta alam semesta. Yang tidak Oke, punya ilah yang tak merujuk kepada terbatas. Allah. Itulah Allah. Sebentar, pelan-pelan kalau ngomong. Ilah sudah pasti Itu Allah. Allah saya. Sebentar. Saya kalau Ilah begitu, sudah pernah. saya Oke, baik. Ini kita sama-sama bicara Ilahi ini. itu tapi kepada- Ganti-gantian kalau bicara. Sudah selesai. Oke, bicaralah dulu biar selesai. tidak kan tanya dulu. Pertanyaan tadi saya, Bang. Jawab dulu. Kalau memang Yesus, karena ini sebenarnya kebohongan Bang Edi selama ini kan pernah dia mengatakan bahwa Yesus itu kembali karena 100% manusia. Lalu hari ini juga kamu Enggak, mengatakan bahasamu bahwa itu saya Yesus nggak tidak pernah. mengerti. Ini kalau begini, bahasamu saya nggak mengerti. Coba bahasa Indonesia dulu dengan lurus dulu. Kalau bahasa Indonesiamu pun nggak lurus, sama kayak cuma bahasamu. Coba yang lurus Sebenarnya, dulu Bang, bahasa Indonesianya, biar saya paham. Ini Ayo. Bang, sebenarnya ini yang saya anukan ini senjata makan tuan.
Ini bang yang Baru saya kalau sebenarnya rasanya kami Bang. senjata. Baru Ini kalau bahasamu rasanya. bahasa apa? Saya nggak paham dengan bahasamu. Masa kau tidak paham, Bang? Kalau ini yang saya tanyakan ini misalkan, kalau kekuasaan Yesus tidak ada sama dia, atau misalnya ada, kenapa dia bisa Justru karena meninggal, dia Bang? bangkit, makanya dia berkuasa. Dia berkuasa atas maut. Makanya dia bangkit. Nah sementara Muhammad masih di kuburan. Gimana sih? Yang saya tanyakan, Bang, itu bangkit itu kan setelah dia meninggal. Saya paham, Bang. Baik, sekarang Saya boleh tanya- nggak Anda yang saya sebentar? tanyakan ini, dengarkan dulu, Bang, berkutanya. Yang saya tanyakan ini yang meninggalnya, kenapa dia bisa meninggal sama dengan Karena dengan dia dilahirkan? menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Dan dia berhak untuk mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya, aku berkuasa menyerahkannya, dan aku berkuasanya untuk menerimanya kembali. Sekarang saya tanya, Bang, Bapak di surga itu siapa? Bapa di sorga itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Yang Oh, jelas berarti itu bukan Yesus di- Allah, Tuhannya Muhammad yang dikarang-karang Muhammad. Apa? Silakan Berarti lanjut lagi. Yesus. Dengarkan dulu, Bang. Saya bertanya lagi. Berarti Yesus diutus ya? Berarti betul, Betul. Yesus yang mengatakan Betul. bahwa aku diutus di Bani Israel. Betul, Bang? Yesus betul diutus oleh Bapa di sorga. Coba sekarang kita, Bang, secara logika berpikir bagaimana yang namanya diutus. Kalau menurut pemahaman saya, kalaupun diutus itu berarti ada yang mengutus, Bang. Ya memang betul lah, gimana? Berarti Terus? ada Tuhan selain daripada Yesus. Kalau begitu. Ada Tuhan Yang selain daripada mengutus- Yesus. Yang yang mengutus itu, Bang, lebih levelnya lebih tinggi daripada Yesus. Kalau begitu kenapa Yesus yang dituhankan? Sudah. Kenapa Karena Yesus dia yang diutus. dituhankan? Emang Karena kan dituhankan itu diutus, apa? Bang. Dia yang diutus itu, Bang, ada yang mengutus. Kan begitu ceritanya. Oh, jadi harusnya Kenapa ya? mentuhankan Bapa saja, nggak usah mentuhankan Yesus gitu ya? Iya kan, ya, Bapak yang mengutus, Bang. Kenapa bukan Bapak yang dituhankan? Kenapa? Kenapa Yesus? Sementara Yesus kan diutus. Berarti bahasa yang secara logikanya, Bang, ini harus kau mengerti. Diutus berarti ada yang mengutus. Kan begitu. Masa sih ada Yesus mengutus dirinya sendiri. Bahasa apa itu, Bang, kalau mengutus dirinya sendiri? Sudah. Sudah Nah. bicaranya? Ya sudah. Baik, baik. Ya, baik. Jadi menurut logika kalian, karena Yesus itu diutus oleh Bapa, maka yang dituhankan itu adalah Bapa saja. Jangan Yesus gitu ya. Ya. Apakah Bapa di sorga itu adalah Allah? Kok meninggal? Kok macet? Kau pertanyaan satu sudah macet. Biar gua aja dulu kau diskusi coba. Apakah Ya, kalau- Bapa di sorga itu adalah Allah? Kalau pemahaman Islam, Bang, tidak ada mengatakan bahwa Bapa di surga itu adalah kecuali Allah adalah Esa satu-satunya. Itu yang kita percayai. Tidak Terus ada di maksudmu Islam ngomong mengatakan seperti ini bahwa- bagaimana? Berarti omong kosong. Berarti Yesus diutus oleh Bapa, betul atau salah? Ya betul. Betul. Berarti Bapa itu Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. bukan Allah. Iya. Pokoknya Kan lo kalau macet lagi. Allah di surga. Gimana? Allah di surga. Aduh, menurut kan kau nih pemahaman macet. Kristen. Ku ikuti logikamu, kau macet lagi. Tuhan Saya ulangi sebenarnya satu itu kali lagi. Saya ulangi satu kali lagi. Tuhan, ya, silakan. Menurut kamu, menurut Anda, Bapa yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar dan Dia Tuhan saja yang yang benar. dituhankan, begitu. Ya, Oke. ya, betul, betul. Oke, Pak. sebelum saya bantah, saya nggak Ya, mau ya. bantah dulu nih. Saya nggak mau menghabiskan energi saya untuk bantah itu dulu. Ya. Berarti kamu mengakui bahwa Bapa yang mengutus Yesus itu adalah Tuhan yang benar, betul? Tuhan yang benar, betul. Adakah Tuhan yang benar selain daripada Bapa di sorga? Itu kan masalah pemahamanmu, Pak. Aduh, kau langsung macet. Sebentar dulu. Adakah Tuhan selain macetnya. daripada Bapa di sorga? Ya sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti Allah bukan Tuhan berarti. Ya kan beda versinya kalau di Islam, Pak. Inilah aku bilang. Kalau saya kan tetap Makanya ada. kalian ini, Kamu kan, begini loh. Kalian menyuruh-nyuruh kami menuhankan Bapa di sorga. Terus ujung-ujungnya kalian nyuruh nuhanin ke Allah. Coba kalian jangan bermuka dua dulu. Jangan bermuka Begini dua. tadi, Bang. Bisa nggak kalian nggak bermuka dua? Coba. Saya kan mengatakan diutus. Kamu mengatakan Bapak di surga yang mengutus. Kamu sendiri yang bilang.
Ya, Jadi memang hanya betul Bapak di surga mengutus Yesus gimana? makanya pendapat saya Bang, dia itu lebih tinggi levelnya Bapak di surga. Yesus dari- sendiri berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Terus salahnya di mana? Pertanyaannya Bang itu, mengapa Yesus dijadikan Tuhan? Wah, Nah, sebelum dia level- saya tak bahas itu sama kamu tadi, mengapa Nah, silakan, Yesus silakan. dijadikan Tuhan? Kenapa tidak Bapa saja? Sebelum saya bahas itu, saya tanya dulu. Berarti Ya. kamu mengakui bahwa Bapa di surga itu Tuhan yang benar? Iya, kalau untuk persepsi saya, Oke, berarti Tidak benar. Allah Tuhan yang benar nggak? benar. Berarti ada dua Tuhan. Ya kan Tuhanmu yang kau benarkan itu Allah di Ini surga. gimana sih logikamu? Udah, kau nggak sanggup bahas itu. Udah, sekarang kita bahas mengenai ini. Tidak begini Bang Edi. Gantian Begini dulu. Bang Edi. Sebentar, Menurut- ini sebentar gantian dulu ya. Biar enak kita diskusi. Jangan diturunkan dulu, Dengar, jangan dengar. diturunkan. Jangan Tidak takut akan Bang saya Edi. turunkan, Jangan tidak akan saya turunkan. Tadi Anda bilang silakan. begini. Oke, tadi Anda bilang begini. Hmm. Tuhankan Bapa saja. Jangan Tuhankan Yesus. Saya Ya. tanya dulu, mentuhankan itu apa maksudnya? Apa maksudnya mentuhankan Bapa? Ya, mentuhankan kita menganggap sebagai Tuhan yang harus disembah kalau Muslim Bang. Penyembahan kita tertuju menganggap Tuhan. kepada Allah, bukan kepada Mentuhankan Muhammad. aja kau tidak tahu apa mentuhankan. Makanya kalian ini pakai bahasa-bahasa yang kalian nggak tahu itu apa gitu loh. Coba, mentuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Ya, mentuhankan ya. Menganggap bahwa Mentuhankan ya. Oke, ada Al-Quran di situ, Daeng. Kita Ada Al-Quran di situ, menganggap Daeng. bahwa kita Daeng. itu adalah roh Ada kita, Al-Quran di Bang. situ, Daeng. Daeng, Sebagai ada Al-Quran di maha. situ. Nah, kebetulan Bang tidak ada di sini. Tidak ada. Ini Salah. makanya sudahlah Daeng gini. Gurumu si Juma suruhlah kemari ya. Gimana? Begini Bang, pertanyaan tadi kembali lagi di situ karena belum Masalahnya kamu begini, tanya, saya mau serius pun dengan kamu Daeng, kamu tak ngerti bahasa yang kau ucapkan pun kau tak tahu apa. Saya ngerti. Mentuhankan Bang. Cuma apa? persepsinya Kau memang bingung. begitu. Apa itu mentuhankan? Masa tidak jelas Bang tadi? Masa saya tidak jelas tadi yang saya jelaskan bahwa kenapa bisa meninggalnya begini. Sekarang kembali saya bertanya lagi kepada Bang Edis. Ketika memang Yesus mengatakan Seandainya kalau kau cerdas, kau mengerti bahasa yang kau ucapkan, saya ajak kau diskusi yang dalam masalah di situ. Masalahnya kau ngomong mentuhankan, memang, Pak. tapi kau tak Hari tahu ini- mentuhankan itu apa. hari ini memang, Bang. Hari ini Kemarin itu memang. sudah kubahas. Hari Kemarin ini, Bang, itu memang sudah kamu kubahas pusing, panjang Bang. lebar. Wajib Sudah bingung, atau Bang, tidak aku tidak bisa mentuhankan menjawab. Muhammad. Kesimpulannya orang Islam wajib mentuhankan Muhammad. Tidak ada Bang. Kita sudah Ya dasarnya karena kau tak bertanya tahu bahwa mentuhankan karena itu Muhammad apa. Saya yakin bahwa aku bersaksi kepada Tuhan dan aku bersaksi kepada Muhammad bahwa itu adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyata, Bang. Inilah Jangan teman-teman. kebanyakan Jadi teman-teman saya tahu kan? bahwa Tahu apa Muhammad sebabnya adalah teman-teman? Muhammad. Kenapa saya tidak Mana bosan-bosan dalilnya, Bang? mengangkat Sekarang saya tanya, stop menuhankan mana dalilnya, Muhammad, wajibkan menjadikan Muhammad sebagai Tuhan? Karena begini. Karena Mana, tiap mana? hari selalu ada pasien baru. Gitu loh. Bang, dalilnya mana, Bang? Mana dalilnya mengatakan mentuhankan Muhammad? Oke, ada Al-Quran di situ? Tidak usah, bacakan saja, Bang. Kalau nggak ada Al-Quran ngapain saya ngomong? Iya kan? Gini aja. Kenapa saya Gini bawa? aja nanti Kenapa naik saya? lagi dengan bawa Al-Quran gimana? Nanti naik lagi tapi pegang Al-Quran. Siap? Tidak, saya permintaan saya begini. Bang, kan saya permintaan saya. Saya tidak bisa Karena- lanjutkan begini. Oh, kita nanti Baca. jadi omong kosong karena satu. Tidak, Bang, tidak, kita tidak. mau bahas Quran, mau bahas Bible, kau tak pegang Quran. Apa yang mau kita Tidak, diskusikan Bang. ini? Yang penting, saya ini orangnya jeli, Bang. Kalau ketika kau mengatakan, Bang, sudah ini ayat dan Pak ayatnya saya sudah paham. Sekarang dalilnya Udah kau mengatakan nangkap bahwa- ikan aja lah sama Juma lah nangkap ikan. Teman-teman sekalian, tahu nggak teman-teman sekalian, kenapa kok saya sering sekali bikin background ini? Nih. Teman-teman yang sudah sering nonton saya, kenapa kalian pernah tidak berpikir kenapa tema ini selalu sering sekali? Bahkan banyak Bang, sekali-kali temanya ganti Bang. Masa itu terus Bang? Temanya itu terus. Begini loh teman-teman, sobat-sobatku Kristen yang inbox saya yang bilang suruh ganti tema dari ini.
Karena memang pasien kita itu ini, penyakitnya ini. Penyakitnya orang Islam yang debat dengan kita ini. Makanya nggak ada yang lain sebenarnya ini temanya. Gitu loh. Makanya saya bilang, mereka ini tidak tahu menuhankan itu apa. Tuhan itu sebenarnya maknanya apa, bahasa Arabnya apa, mereka nggak tahu. Makanya akhirnya saya ulang-ulang terus. Kemarin kan kita membahas ini seharian. Nih, ini kita bahas harian nih. Ini kita bahas harian ini. Kita bahas harian kemarin. Karena Bapa mengutus Yesus, maka kita harus menuhankan Bapa saja. Jangan menuhankan Yesus, jangan menuhankan Roh Kudus, Bapa saja yang dituhankan. Kata mereka, saya tanya menuhankan itu apa? Kagak tahu menuhankan itu apa. Kan gitu. Kalau teman-teman yang sudah sering nonton kan sudah paham. Masalahnya selalu ada pasien baru. Itu loh teman-teman sebabnya, iya kan? Jadi biar teman-teman kalau ngomong, bang ganti tema bang, mau tema apa lagi? Mereka cuma itu aja gitu loh. Intinya itu gitu loh. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu wajib menuhankan Muhammad. Gitu loh, seperti itu. Nah makanya tadi saya ikutin pola pikir dia. Oke, kamu menyuruh saya menuhankan Bapa saja. Betul, berarti Bapa di surga itu Tuhan yang benar. Nah, dia bilang iya. Terus kenapa kamu nyuruh nuhanin? Kan begitu. Jadi mereka ini bermuka dua masker. Mereka ini pakai mempermasalahkan kita menuhankan Yesus, disuruh menuhankan Bapa saja. Tapi dibilang, kenapa kau juga nggak mau menuhankan Bapa, malah menuhankan Tuhannya orang? Aduh, diikutin pun dia tetap kena, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Rafa Bocil. Rafa. Silakan Rafa. Silakan Rafa, nyalakan kamera Anda. Mau diskusi dengan baik, silakan. Silakan Rafa, nyalakan kamera Anda. Halo? Oke. Ya, Rafa Bocil, apakah Anda seorang muslim? Benar, Bang. Apa? Ya udah sip. Apakah Anda seorang muslim? Aku muslim, Bang. Muslim. Ya, gimana, Bang? Saya sebenarnya gini, Bang. Saya sudah agak sedikit lelah mencari orang Islam yang punya intelijensi yang bagus. Saya sudah lelah. Setiap ada muslim yang datang ke sini, rata-rata anu semua. IQ-nya gorila kelasnya gitu loh. Jadi agak sedikit putus asa saya. Iya. Itu judulnya apa, Bang? Wajibkah menjadikan itu pembahasannya ya? Itu ya. Iya, soalnya orang Islam bilang begini sama saya, jangan menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga saja, katanya begitu. Terus dianya sendiri nggak menuhankan Bapa di sorga, dia aja mana menuhankan Allah. Makanya saya bilang orang Islam yang ngomong gini nih memang agak sakit jiwa gitu loh. Gitu, Bang. Iya, ini pembahasannya apa dulu ini, Bang? Apa dari saya dulu, apa dari Anda dulu? Sebenarnya tema kita hari ini bukan ini, karena ini sudah kita bahas kemarin. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, kita hari ini membahas ini, Bang. Nih, buktikan Muhammad tidak ngeprank umat Islam. Ngeprank Iya, dalam Abang Islam. Iya. Abang percaya nggak? Abang percaya nggak kalau abang itu diprank sama Muhammad? Dikerjain sama Muhammad? Ya kalau bahasanya ngeprank saya kurang setuju kalau Ya bahasanya bukan itu. ngeprank lah, dikerjain sama Muhammad. Ya contohnya seperti apa contohnya? Oke, baik. Kita mulai ya. Kita mulai. Baik, kita mulai teman-teman. Kita mulai. Nah begini Bang ya, Bang Rafa. Saya mau tanya dulu sebelumnya.
sebagai orang Islam, kamu percaya nggak bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah kebenaran? Percaya, percaya. Percaya. Kalau Muhammad bohong, berarti kira-kira kamu kena prank nggak? Ya, kalau Muhammad bohong kamu kena prank nggak? Berarti Anda sudah tahu ngepranknya seperti atau kebohongannya seperti apa kan? Jangan muter-muter dulu, Bang. Anda kan tadi mengatakan iya, Anda jawab tidak satu lagi dulu. dibohongin oleh Muhammad, betul? Ya, Nah, sekarang saya tanya, apakah semua yang keluar dari mulut Muhammad itu benar? ya. Oke, baik. Sekarang ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, silakan Bang. Coba ambil Al-Qurannya dulu. Tumben ini ada orang Islam yang mau pegang Quran. Biasanya nggak mau. Iya Bang. Dari tadi orang Islam yang naik ke sini nggak ada yang mau pegang Quran. Jauh katanya. Qurannya jauh katanya. Bilang aja males gitu loh. Bahkan ada yang tidur dia. Ada diskusi itu dia tidur. Suruh ngambil Quran nggak mau. Gitu. Iya. Oke, ini udah Bang, tuh udah. Oh, coba Bang dibuka dulu surat At-Tahrim. Bentar ya. Ini nggak buru-buru kan? Santai saja, santai. Silakan. Bentar. At-Tahrim. Sudah ketemu Bang? Ini udah 1060. Ya mereka kalau cari surat tuh halaman berapa gitu. Ya silakan. Kalau halaman gitu kan setiap cetakan kan beda-beda Bang. Iya, ini halaman nomor tadi. Karena kalau selama saya punya Al-Quran Bang, Al-Quran itu yang saya beli-beli selama ini itu habis buat hiasan. Maksudnya halamannya itu habis buat hiasan gitu loh Bang, buat bunga-bunga gitu kan, ada renda-rendanya, begitu ada motif-motifnya gitu. Apa karena halamannya terlalu banyak gitu biar nggak habis halamannya atau gimana gitu. Iya memang Al-Quran begitu. Coba Anda beli Al-Quran, pasti di kanan kirinya itu ada bingkai-bingkainya, entah ada motif-motifnya gitu. Iya, ini ada. Bentar ya Bang. Sambil ngobrol dulu ya Bang. Bentar Bang. Susah Kalau Anda beli Bible itu malah justru dibuat kertasnya itu setipis mungkin dan tulisannya itu sekecil mungkin biar muat. Karena saking banyaknya yang mau dimasukin ke dalam Bible itu. Nah kalau Quran lain Bang, begitu banyaknya halaman-halaman yang kosong diisi bunga-bunga. Biar kelihatan tebel. Silakan. Loh itu memang fakta teman-teman, itu fakta. Cek aja, Iya, Quran fakta, cek aja fakta. kalau nggak percaya. Iris kuping saya kalau omongan saya salah. Silakan. 1062. Ini mau Silakan. ketemu ini 1062. Iya Bang, gimana? No, ayat Silakan berapa? dibaca surat At-Tahrim Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa ayat ini yang mau pertama. dibaca? Ayat yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kedengaran ya? Kedengeran. Yuk. Ya Yuhan Nabiyyu lima tuharimu ma Bahasa Indonesianya saja, Bang. Bahasa Indonesianya saja. Ya. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, baik. Bang, di situ Muhammad mengharamkan yang halal. Betul nggak? Ya, Demi untuk menyenangkan istri-istrinya dia, betul nggak? ya. Nah, Anda tahu nggak itu tentang apa? Bukan. Ya, jadi Muhammad itu, ya dia itu mengharamkan Maria Kipti, seorang budak yang sangat cantik.
Biar karena istri-istrinya cemburu sama Maria Kipti itu, Muhammad itu bilang, saya haramkan dia. Artinya Muhammad nggak mau bersetubuh dengan si Maria Kipti itu. Diharamkan. Padahal menurut Al-Quran boleh Muhammad itu menggauli budak-budaknya. Tapi sama Muhammad diharamkan demi menyenangkan hati istri-istrinya. Di situ adalah Aisyah dan Hafsah. Nah, sekarang saya tanya sama Bang. Waktu itu di dalam Al-Quran itu, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan demi menyenangkan istri-istrimu dan Allah Maha Pengampun? Di situ Muhammad salah nggak, Bang? Ya salah posisinya. Salah. Jadi ketika dia mengucapkan kata-katanya itu, dia haramkan Maria Kipti itu, yang keluar dari mulut dia itu benar atau salah? Salah. Salah. Barusan tadi Bang, di awal-awal tadi Abang bilang apa? Semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran, betul? Betul. Sementara yang dalam Al-Quran bilang keluar dari mulut dia sesuatu yang salah, betul? Betul. Selamat, Anda sudah di-prank Muhammad. Ya, oke lah. Nah, sekarang begini Bang. Sekarang begini Bang. Itu udah menjadi satu indikasi Bang. Bang, kalau Abang mau pasang lampu merah di jalan raya, mau pasang lampu merah. Kalau sempat lampu merah itu error, tahu nggak apa yang terjadi Bang? Yang terjadi adalah kecelakaan. Makanya saya bilang Bang, Abang ngikutin Muhammad itu, nasib Abang itu saya lihat seperti orang yang mematuhi lampu rambu-rambu yang error. Karena dia ternyata ngomong salah. Betul? Mungkin karena dia manusia. Justru karena dia hanya manusia biasa, bahkan dia kena sihir. Betul? Ya. Bahkan gara-gara dia petani kurma itu gagal panen. Petani kurma di Madinah itu gara-gara Muhammad tuh mereka gagal panen. Abang tahu? Tahu, itu tahu. Iya. Makanya Bang, jangan-jangan Bang, waktu Muhammad cerita tentang surga, ya waktu Muhammad cerita ini dan itu, jangan-jangan nanti Abang juga kena prank juga. Nanti setelah di yaumil akhir, di hari kiamat, nanti Muhammad bilang, sorry bro. Nah itu gimana? Aku menanggapi Silakan. pernyataan Abang tadi. Silakan. Ya, ini kan keunggulan dari Anda seorang Kristen. Abang ini agamanya apa, Bang? Saya Kristen, Bang. Saya Kristen. Ya, ini memang keunggulan Anda sebagai agama Kristiani ya, Bang. Kami sebagai orang Islam mungkin banyak ketinggalan, mungkin seperti itu ya. Tapi bahasanya gini aja. Itu pemikiran Abang semuanya kalau nganggap Muhammad itu ngeprank. Kalau saya, ya pemikiran kami juga, pendapat saya juga, pendapat kami juga, dia nggak ngeprank. Bang, kita nanti dibuktikan Bang, aja. layakkah orang yang tukang bohong diikuti? Ya kalau sebenarnya sih tidak layak. Tidak layak. Sebenarnya, adakah Muhammad berbohong? Ya karena dia manusia pasti ada yang bohong, ada yang Nah iya, orang bohong. Abang sendiri sudah mengakui. Abang Muslim? Muslim. Abang percaya Muhammad bohong? Ya, aku ikuti, saya percaya bohong. Jangan ikut-ikuti. Anda percaya dari hati Anda setelah diskusi dengan saya, Anda secara akal sehat sudah mengakui bahwa Muhammad bohong? Kalau secara hati itu belum. Bang, Muhammad pernah berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tahu hadis itu? Tahu. Nah, Muhammad bilang nggak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Tapi nyata-nyatanya di dalam Al-Quran Muhammad kena tegur gara-gara dia mengucapkan yang salah, betul? Betul. Berarti keluar nggak dari mulut dia kesalahan? Iya, ya. Berarti waktu dia ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, berarti bohong nggak? Bohong. Iya, gimana sekarang? Sudah mengakui secara akal sehat baru dia bohong?
Kalau mengakui akal sehat, saya mengakui. Kalau hati saya Mantap. nggak apa-apa ya. Oke, jadi akal sehat Anda mengakui Muhammad bohong, Ya. tapi hati Anda, nah, ini yang disebut dengan memergoki pacar yang selama ini dipercayainya begitu betul-betul ternyata selingkuh. Kayak gitu bang. Keadaan orang, tahu nggak bang? Ada perempuan, gitu. Terus punya pacar laki-laki atau laki atau perempuannya sama aja lah ya. Nah, si laki-laki ini percaya bahwa si pacarnya ini, wah dia pokoknya nggak akan dia itu selingkuh, bla 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 bla. Nah, ternyata bang, didapatinya pacarnya itu selingkuh. Otaknya bang, dia selingkuh, tapi hatinya tidak mungkin. Dia seperti itu, saya tahu dia. Nah, ini bang, makanya bang saya bilang, janganlah akal sehat Anda, ya, janganlah hati Anda mematikan akal sehat Anda. Iya. Iya bang. Sedikit komen Bang Adis yang ganteng, kacamatanya itu loh. Silakan. Ini mengedukasi juga kepada kami juga. Tapi saya takutnya itu kan ada murtad seperti itu. Kalau dalam hati kan seperti itu. Kenapa Anda takut murtad? Justru ketika Anda meninggalkan Muhammad, nanti Anda itu akan bisa berpikir secara jernih. Oh, itu untuk pemikiran kan kadang pikirannya lagi enak, kadang enggak, kan mut-mutan seperti Oke, betul. Saya setuju tuh Bang. Karena gini, karena namanya orang baru mendapati pacarnya ternyata didapati seperti yang saya bilang tadi ya. Bang Edis. Iya kan? Ya, Didapati seperti itu memang itu lagi anu Bang, lagi apa? Jet lag apa? Lagi ini. Lagi korslet gitulah. Nah, memang itu harus dikasih tempo dulu Bang, gitu. Ini aja Bang. Ini statement aku terakhir. Ya, silakan. Pada Mas Adis. Ya. Apa Mas Adis nggak takut nanti misalkan pindah alam ternyata kebenaran itu ternyata apa yang dikatakan selama ini Bang Adis ternyata itu keliru. Udah siap resikonya nanti. Oh jelas Bang, gini Bang, saya itu mempelajari Bang. Jadi saya ambil Al-Quran, saya ambil Bible, dua-duanya saya bedah selama kurang lebih 13 tahun saya baca. Dulu sebelum saya seperti itu, saya cuma katanya Bang. Katanya pendeta begini. Katanya ustadz begini. Katanya. Ya. Makanya saya berinisiasi nih. Saya pelajari, saya baca bolak-balik Bang. Itu Bang yang saya dapati. Seperti Oke, itu. karena banyak Jadi sekali. kebenaran itu ada di dalam Injil. Kebenaran itu hanyalah mengikuti Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Firman yang datang dalam rupa manusia. Firman itu telah menjadi daging. Gitu Bang. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa di sorga. Seperti itu. Oke lah, kami terima juga. Ya, yang penting itu berarti sudah ada resiko masing-masing ya Bang Ya, Adis. yang penting saya sudah memperingati. Karena di dalam Injil itu Bang ada begini. Jikalau seseorang ya itu mendapat celaka, tapi kamu tidak memberikan peringatan kepadanya, maka kecelakaannya dia itu akan dituntut daripada saya. Tetapi jikalau saya sudah memberitakan kepada dia, tetapi dia tidak mau mendengar, dia menutup pintu hatinya, maka kesalahan dia itu tidak bisa dituntutkan kepada saya. Itu pesan yang ada di dalam Bible kami seperti itu Bang. Itu udah tugasnya Mas Edis Iya. seperti itu. Saya memberitahukan Bang, memberitakan kebenaran seperti ini. Nah, resikonya tidak ikut kata Yesus apa? Resiko gimana? tidak mengikuti Yesus. Resikonya Oke. Ketika Yesus mau naik ke sorga, apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Kamu sekalian adalah saksi mata dari semua yang telah terjadi ini. Maka beritakanlah
beritakanlah semua yang telah kuajarkan kepadamu kepada seluruh bangsa, dari mulai Yerusalem, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Ya kan? Baptislah mereka, barang siapa percaya, mereka akan mendapatkan pengampunan, dan barang siapa yang tidak percaya, mereka akan mendapatkan penghukumannya. Oke. Itu yang bikin statement seperti itu siapa, Pak? Yang Yesus bikin sendiri. Yesus sendiri. Abang tahu dari mana? Dari kesaksian para saksi mata. Saksi mata. Kan kalau saya tanya terus, Nggak apa-apa, tanya aja terus, nggak apa-apa. saksi mata berarti abang pernah melihat saksi mata. Tidak harus melihat saksi Kita mata. harus melihat. Saya Itu kasih juga mau saya kasih contoh. Sebentar, mau Iya. saya kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Oke. Abang percaya nggak Soekarno membacakan teks proklamasi jam 10 di Gang Pegangsaan tahun 1945? Percaya? Kalau membacakan percaya, tapi untuk waktunya Sebentar dulu. Sebentar. Iya. Tahu Oke. dari mana? tahu dari foto. Dari para saksi mata, betul. Dari foto. Dari mana abang tahu kalau itu fotonya Bung Karno? Fotonya Bung dari mana? Ya dari media, dari Iya, dari saksi mata, betul. Ya, oke. Iya, dari saksi mata. Nah, sekarang kita pakai akal sehat nih, pakai akal sehat. Kalau saksi mata sudah ngomong, bahkan saksi matanya bukan 1-2. Yesus itu punya 12 murid, satu diantaranya binasa. Ya kan? Nah, saksi mata dan banyak saksi mata yang lain memberitakan itu. Makanya apa yang tertulis di dalam Injil itu adalah keterangan para saksi mata. Seperti ada yang seperti tertulis di dalamnya. Apa yang kami dengar tentang firman yang hidup. Apa yang kami raba. Apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Itulah yang kami beritakan kepadamu. Kami Saya juga menjadi seperti itu, Bang, Pak. saya menjadi orang yang sangat rugi kalau saya masih juga tidak percaya dengan para saksi mata yang bukan cuma 1-2. Gitu loh, Bang. Iya. Seperti Ini itu. memang saya setuju sekali Bang Edis mau mendengarkan apa orang yang naik ke room, nggak kayak Mbak yang satunya siapa ya Mbak? Siapa itu yang live satunya Mbak Siana apa? Mbak Chana itu. Tadi malam saya naik ke room itu tapi karena batas waktu mungkin akhirnya saya ditutup. Ya mungkin itu sudah jelas Iya, sekali. semua orang Terus punya juga- karakternya masing-masing, Bang. Saya nggak bisa mengomentari karena saya tidak tahu apa yang terjadi. Gini, Bang. Intinya begini. Di channel saya ini, saya itu menghindari sebuah diskusi yang membahas hal-hal yang bersifat dogmatika. Karena itu nggak bisa kita bahas, Bang. Karena itu nggak bisa kita tentukan mana yang benar. Karena semua bersifat subjektif. Contoh nih, Bang. Contoh. Ya, menurut abang nanti di surga kawin mawin, betul nggak? Iya emang. Nah, Itu menurut fiktif iman memang. kami di surga itu hidup seperti malaikat di surga, betul nggak? Iya. Nah, karena sama-sama kita belum pernah ke surga, Bang. Makanya itu kebenarannya itu bersifat subjektif, nggak bisa kita debatkan, udah? Nah, Iya, tapi hal-hal yang bisa kita berdebatkan adalah hal-hal yang logis seperti tadi. Apa alasan saya percaya kepada itu? Dari mana saya bisa percaya kalau itu omongan Yesus? Itu kan? Ya, itu. Dari saksi mata. Kenapa saya bisa percaya bahwa Yesus pernah ada? Ya kan? Dari keterangan saksi mata. Bahwa pada masa pemerintahan ini, pemerintahan Kaisar Agustus, pada waktu itu dilakukan sensus dan seterusnya. Lalu pada pemerintahan waktu itu Raja Herodes, kemudian gubernur pada waktu itu adalah di wilayah Yudea adalah Pontius Pilatus dan seterusnya. Ada semua. Jadi betul-betul peristiwa yang terjadi, ada lokasinya, ada tempatnya, ya kan? Dicatat di dalam sejarah-sejarah dan diberitakan. Nah, sementara Bang, Kami mengakui bahwa Anda semua orang Kristiani pasti ada bukti, ada fakta yang nah sekarang begini Bang. Sekarang mau saya tanya Bang. Sosok Muhammad ya, itu Ya. terindikasi adalah sosok yang legenda.
Ya legenda karena nggak bisa digambar seperti itu ya. Bukan begitu. Selain daripada nggak ada gambarnya, sebenarnya ada gambarnya. Banyak. Kalau Anda ketik foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Banyak. Ketika jadi internet foto Muhammad itu banyak sebenarnya. Gini, Ya. begini. Di dalam ajaran agama Islam atau di dalam literatur Islam disebutkan bahwa Muhammad itu dulu dadanya dibelah, Ya. kemudian diambil hatinya, Suci. dicuci pakai Air zam-zam. air zam-zam. Ya. Katanya untuk membersihkan kotoran-kotoran dari hatinya Muhammad. Ya. Sekarang pakai logika, Bang. Pakai logika. Dari mana logikanya? Kalau hati dicuci, tadi Anda punya iri dengki nih. Anda punya penyakit iri, dengki, nggak seneng ngelihat teman seneng gitu kan. Susah ngelihat orang seneng, seneng ngelihat orang susah, misalnya begitu penyakit Anda. Ya kan? Kan banyak orang menderita penyakit gitu sekarang kan. Nah, lalu Anda ke dokter. Dokter, apa? Saya ini susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tolong dibedah dulu, dicuci dulu hati saya. Dari mana logikanya? Tapi yang itu Makanya saya bilang begini. Makanya sosok Muhammad yang digambarkan oleh orang Islam telah dibahas di dalam satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Yang ditulis oleh Robert Spencer. Di dalam buku itu kesimpulannya adalah sosok Muhammad yang dikenal oleh kalian itu merupakan sosok yang legenda, yang dilebih-lebihkan jauh daripada karakter aslinya. Tidak benar-benar fiktif, tetapi sudah dilebih-lebihkan menjadi sosok yang legenda. Makanya saya tanya sama Bang, jujur, Anda percaya nggak bahwa dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air jam-jam, kemudian dimasukkan di situ iman dan kebajikan? ya karena kita ada ulama sih ya, harus yang kita ikuti ya percaya. Berarti Abang percaya itu? Ya meskipun saya sendiri belum tahu 100%. Enggak, Anda sendiri iman Anda, akal sehat Anda percaya itu? Ya kalau mau lihat akal sehat ya nggak percaya. Enggak percaya Bang, makanya aku bilang. Tapi di Islam juga. Makanya kalau ada orang bilang begitu, bilang aja begini. Lu nonton Tom dan Jerry sehari berapa kali? Bilang gitu. Gini Bang Adis, di ajaran kami juga percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad, dan percaya al-imanu bil ghaib, percaya kepada hal gaib. Mungkin ya, itu. tetapi begini Bang, di dalam Bible itu ada hal-hal seperti itu, tapi itu penglihatan Bang. Contoh. Ketika Raja Mesir pada waktu itu dia bermimpi. Nah, dia mimpi bahwasanya dalam mimpinya itu dia melihat 7 ekor lembu yang gemuk sedang memakan rumput di tepi sungai Nil. Lalu dia melihat lagi ada 7 sapi yang lain, kurus. Disebutkan di dalam Bible itu kulit pemalut tulang. Maksudnya balung. Kalau bahasa Jawanya itu balung tok. Tahu kan? Sapi yang cuma tulang-tulang doang itu kerangka berjalan. Nah, lalu sapi-sapi yang kerangka-kerangka ini memakan sapi-sapi yang gemuk tadi itu. Lalu nggak bisa tidur Raja Mesir pada waktu itu. Dia panggil seluruh ahli nujum. Dipanggil semuanya. Orang-orang berhikmat. Dukun-dukun semua dipanggil. Nggak ada yang ngerti apa artinya. Ada satu orang Yahudi pada waktu itu di dalam penjara namanya Yusuf. Dipanggil ya Yusuf. Ku dengar kamu pintar ngertiin mimpi katanya. Dibilang sama Yusuf. Ya, dibilang begini. Bukan aku yang memberitahu, tetapi Allah akan memberitahu kepada tuanku apa arti mimpi tuanku itu. Katanya kan? Nah, dibilanglah. Sebenarnya 7 ekor lembu itu artinya 7 tahun. 7 ekor lembu yang gemuk itu artinya 7 tahun. 7 tahun. Dan 7 ekor lembu yang kurus itu artinya juga 7 tahun. Nah, arti dari mimpi tuanku itu adalah akan datang nanti 7 tahun masa kelimpahan besar. Ya. Kelimpahan besar di seluruh tanah Mesir.
Tetapi akan datang lagi 7 tahun di mana akan ada bencana kelaparan. Dan kelaparan itu, tadi kurang lengkap saya menjelaskan mimpinya. Ketika sapi-sapi itu memakan sapi yang gemuk tadi, tetap aja kurus sapi itu. Nah, sampai 2 kali dia mimpi itu, tapi mimpi yang lain mengenai gandum tadi. Nah, dikatakan Raja Mesir itu takjub luar biasa dengan Yusuf. Nggak ada orang seperti ini katanya. Sungguh ini memang hikmat daripada yang maha kuasa begitu. Intinya saya pakai bahasa-bahasa seperti biar kita nggak debat nanti di situ. Nah, artinya memang di sini ada satu peristiwa, tapi itu bukan peristiwa sungguhan, tetapi hanyalah sebuah vision, penglihatan. Ya. Nah, sedangkan dada Muhammad dibelah itu beneran, Bang. Bukan apa namanya? Apa bahasanya? Itu betul-betul letterlock seperti itu, kan gitu. Ya. Nah, maksud saya begini, Bang. Kalau Anda betul-betul mendalami apa yang Anda imani, Al-Quran Anda baca, Bible Anda baca, nanti Anda akan simpulkan bahwa mustahil Anda tidak menyimpulkan bahwa kitab Anda itu jiplak-jiplak isi Bible, Bang. Iya. Anda temukan seperti itu dalam Al-Quran? Mimpi 7 ekor sapi. Anda temukan? Tidak. Mungkin kekurangannya di situ. Iya, kekurangan Anda baca Quran bahasa Arab, makanya nggak pernah tahu. Tapi poin ini terakhir ya, saya mau pergi juga. Silakan. Mungkin yang sudah keluar dari Islam, mungkin mereka memilih akal sehatnya, mungkin seperti itu. Tapi mohon maaf, Bang Adis, saya akal sehatnya memang mengakui, memang kalau itu Muhammad itu ngeprank, ya ngeprank secara akal sehat, tapi secara hati kami tetap nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak apa-apa lah, karena Anda ibarat tadi tuh orang yang jatuh cinta mengetahui pacarnya ternyata punya istri atau suami lain. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Selamat siang. Masih. Ya, itu memang gini teman-teman, banyak orang itu beragama itu cuma ikut-ikutan teman-teman, ya, banyak sekali gitu. Makanya teman-teman kalau Anda pelajari ya, nanti Anda tahu oh ini sebenarnya begitu. Nah, itulah yang saya dapatkan teman-teman ketika saya mengkaji Al-Quran, saya kaji Bible. Saya pernah menerbitkan satu buku ya, Buku itu waktu itu sudah saya bagi-bagikan ya kepada muslim, gratis saya bagi-bagikan. Termasuk Yusuf PI saya bagi. Banyak itu muslim-muslim saya bagi semua itu. Tapi mereka saya tantang. Kalau kamu bisa membuktikan kesalahan di buku ini, saya kasih kamu. Waktu saya lupa saya hadiahnya ada. Ya. Dan nggak ada. Buku itu memang nggak terbantahkan. Buku itu berisi, intinya itu begini. Bagaimana kita tahu bahwa kitabnya si Juma ini nyolong kitabnya orang Kristen dengan keliru. Itu kan banyak yang kujang-kujang. Tongkol! Tongkol! Oke, kita kasih Rahman. Kita kasih naik Rahman. Ya, selamat sore Rahman. Med 3, silakan nyalakan kamera Anda. Pak Rahman. Ya, gimana Pak Rahman? Apa maksudnya Nabi Muhammad ngeprank? Apa yang Anda maksud? Oke, baik. Apakah Muhammad pernah mengucapkan sesuatu yang salah? Sebagai Nabi dan sebagai Rasul bedakan ya. Nabi dan Rasul berarti dua natur. Kadang-kadang Nabi, kadang-kadang Rasul. Kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul itu untuk disampaikan kepada orang lain. Di ayat berapa itu? Itu definisi. Iya, di ayat berapa? Definisi namanya itu. Oh, berarti Muhammad Nabi itu adalah untuk dirinya sendiri. Nabi untuk dirinya, kalau Rasul untuk disebarkan kepada orang lain. Oh, berarti Muhammad itu kalau jadi Nabi berarti urusan dirinya sendiri. Nabi bisa salah, tapi Rasul tidak.
Nabi bisa salah, Rasul tidak. Waduh, semakin ngarang bebas ya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya minta pengakuan saja dulu. Berarti Muhammad Anda akui adalah orang yang Nabi yang berbuat salah? Bisa salah. Enggak, iya berbuat salah nggak dia? Bisa. Bukan bisanya, dia berbuat salah nggak? Bisa berbuat salah. Meninggal. Enggak, saya nggak tanya bisa atau tidak. Apakah Muhammad yang sebagai nabi dia berbuat kesalahan? Pernah berbuat kesalahan. Pernah berbuat kesalahan. Oke, baik. Muhammad yang nabi yang pernah berbuat kesalahan itu, dia pernah bilang begini, bahwa dia bersumpah demi Allah, kata dia, sambil menunjuk ke mulutnya, dia bilang, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Tahu? Itu sebagai rasul. Oke, poinnya bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Itu rasul. Oke, mulut Muhammad ada berapa? Satu sebagai Satu. nabi. Apakah dia punya mulut yang lain? Edis sebagai Tuhan Yesus. Ini Yesus gimana ini pernah mau lari? Sebentar saya kasih dulu. contoh juga. Sebentar dulu. Tunggu sebentar dulu Des. Kasih dulu saya Apakah kesempatan. dia punya dua mulut? Oke. Anda tadi sudah Oke, bilang oke. hanya satu, betul? Di dalam Yohanes 3:13 Mau lari Yesus kemana-mana. berkata, Oke lah, kalau mau lari kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain dulu. Ini Anda mau lari-lari nih, sebentar-sebentar Muhammad berbuat salah, sebentar-sebentar lari ke sana kemari. Heran saya, aduh. Oke, Risa. Kita kasih naik Risa. Nih, om Tim bener deh. Om Tim deh. Selamat siang Risa. Halo, Assalamualaikum. Halo Risa, selamat siang. Bentar. Jangan bilang assalamualaikum bang, nanti abang murtad dari Islam. Ngucapin selamat Natal aja Anda keluar dari Islam, apalagi ngucapin assalamualaikum sama saya. Silakan. Saya yang ngomong. Bentar, Pak. Silakan bang, nyalakan kamera Anda bang. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Bentar. Halo. Oke, baik. Selamat sore. Saya ucapkan kepada Bang Risa, saya orang Kristen, Anda Muslim. Bisakah kita diskusi dengan baik? Siap. Oke, baik. Tema kita kali ini nih Bang. Buktikan Muhammad itu tidak ngeprank umat Islam. Iya. Oke. Bang, dalam sebuah hadis Muhammad pernah berkata, tidak pernah keluar dari mulutnya itu kecuali kebenaran. Itu diucapkannya dengan sumpah. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya. Tidak pernah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Anda percaya? Percaya sebelum Nabi Muhammad dijadikan Nabi dan Rasul, diangkat. Oke. Berarti setelah dia jadi nabi, tidak pernah keluar dari mulut dia kecuali kebenaran, betul? Kalau di dalam kerasulannya dia tidak pernah melakukan kesalahan. Waduh, ternyata ada donatur juga ini teman-teman. Berarti kadang-kadang Muhammad Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Kadang-kadang dia Rasul, kadang-kadang bukan Rasul. Pemahamannya begini Bang nih. Nabi itu kan dirinya, kalau Rasul itu kan buat menyampaikan apa kebaikan buat umatnya. Kan Oke, ada Nabi, apakah Muhammad punya dua mulut? mulutnya satu. Mulutnya satu. Pernahkah dari yang satu mulutnya itu pernah keluar selain daripada kebenaran? Kalau di saat dia sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu, dan diangkat di saat umur 40 tahun itu ya kebenaran yang ada. Oke, berarti sebelum jadi Nabi isinya bohong-bohong yang keluar dari mulutnya. Bukannya bohong, ya manusia biasa seperti apalah. Oke, Pasti ada baik. kesalahan. Baik. Artinya dari yang satu mulut itu setelah dia jadi Nabi, maka yang keluar daripadanya hanyalah kebenaran. Betul ya? Ya, insya Allah Oke, benar. baik. Kita mulai Bang, Bang, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, di situ dikatakan, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu
karena kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Tahu ayat itu? Ya. Tahu asbabul nuzulnya? Tahu riwayat-riwayatnya? Ya, saya orang biasa tapi mendengar gitu. Oke, riwayat-riwayatnya menyebutkan bahwa Muhammad mengharamkan bagi dirinya itu Maria Kipti. Padahal menurut Al-Quran boleh, budak-budak itu dihalalkan. Tapi sama Muhammad diharamkan. Karena dia ingin menyenangkan hatinya Aisyah dan Hafsah. Karena begitu cantiknya Maria Kipti ini membuat Hafsah dan Aisyah itu cemburu. Lalu diharamkanlah oleh Muhammad. Ya. Nah, ketika Muhammad mengharamkan Maria Kipti ini, Bang, pertanyaan saya, padahal itu halal, berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah atau benar? Jadi gimana, Bang? Jadi yang halal yang benar yang ada gimana? Dia kan mengharamkan Iya. yang tadinya halal. Lalu ditegur, mengapa kamu mengharamkan yang halal bagimu karena ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Berarti yang keluar dari mulut Muhammad salah nggak di situ, Bang? Ya, benar. Berarti Muhammad ditegur karena dia benar. Benar maksudnya itu ya kan dia demi kebaikan. Oke, kenapa dia ditegur di situ? Kalau saya kurang mengerti kalau tegur itu yang penting demi kebaikan itu aja. Demi kebaikan? Iya. Di mana ayatnya demi kebaikan? Saya nggak kurang paham ayatnya. Saya kan udah saya bilang tadi. Oke, Bang. Kalau orang awam di bawah saja, Bang, ya. Ya. Ya karena Oke, baik. Kalau orang ya. di bawah saja. Soalnya ini abang ini bingung bikin Iya, anu, Bang. abang Soalnya terlalu Anda ini pintar. ngobrol nggak pakai Al-Qur'an, nggak pakai ini. Ya, anu aja. Ya pokoknya yang penting Jawa. Udah jelas-jelas di situ, menurut ayat itu dia itu ditegur karena dia mengharamkan yang halal. Gitu loh. Halal itu, budak-budak tuh halal. Tapi sama Muhammad diharamkan Maria Kipti itu. Makanya dia ditegur. Lalu dia dikatakan, maka kamu dibebaskan atas sumpahmu itu. Masalahnya saya nggak baca, Bang. Masalahnya saya nggak baca, Bang. Al-Quran saya nggak baca, saya orang awam aja. Ya kamu tidur di bawah. Gitu. Kita udah serius-serius. Kayaknya mulai besok kita tanya dulu latar belakang keislamannya ya. Kita tanya dulu lah latar belakang keislamannya itu loh. Anda sejauh mana mempelajari agama Islam gitu. Kita udah serius-serius loh. Aduh ternyata bot. Oke, Rio Syah Putra, silakan nyalakan kamera Rio. Halo Rio Syah Putra. Rio. Oke, baik. Rio Syah Putra, dia menjadi batu hitam, jadi kita lempar dia ke tungku api. Oke, kita kasih naik ada Arkan. Arkan. Ya, silakan Arkan. Halo Arkan. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Arkan. Mari, silakan diskusi. Silakan Arkan. Arkan? Ya, ya. Oke, Bang Arkan, Anda Muslim? Muslim. Sejauh mana Anda sudah mendalami agama Islam? Biar saya nggak capek-capek berbusa-busa. Sejak lahir. Berarti Anda mengerti Karena- Al-Quran? Ya, dikit-dikit. Apa isi surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah. Surat Ya. At-Tahrim ayat yang pertama apa bunyinya? Aduh, nggak bawa Quran lagi. Langsung aja yang tadi. Oke lah Bang, Yang Abang tadi nonton yang aja apa di bawah katanya? ya. Nonton aja di bawah Bang. Nanti sakit juga kepala saya. Aduh, heran saya. Oke, Koto Jambi. Oh, Koto Jambi. Ya, silakan Koto Jambi. Nyalakan kamera, Bro.
Saya dulu punya teman Facebook namanya Amir Al-Qodri dari Jambi. Tapi nggak tahu lagi di mana keberadaan dia sekarang. Ya, Koto Jambi. Koto Jambi. Halo? Bentar. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Koto Jambi. Kok gelap? Salam abangku. Muslim atau Kristen, Bang? Murtadin bang. Udah setahun. Maksudnya gimana? Saya udah baru setahun menjadi pengikut Yesus Kristus. Tadinya Islam. Iya betul. Saya orang Mina. Saya orang Padang. Orang Padang. Tapi kok ngobrolnya kayak orang Batak, Bang ini? Jangan-jangan bohong. Nggak bohong. Enggak asli. Saya orang Periaman. Enggak. Coba. Oke, saya tes dulu. Saya nggak mau gini, teman-teman. Saya tidak mau membuat channel saya ini jadi channel murahan dengan cara menerima pengakuan orang begitu saja. Kita tes dulu ya, Bang ya. Saya naikkan dulu satu Muslim, biar nggak ini, teman-teman. Kita naikkan dulu satu Muslim, biar kita tidak dibilang aku-aku begitu ya, atau ngaku-ngaku. Kita naikkan dulu ya. Oke, kita naikkan dulu Ray Carlos. Ray Carlos nih kayaknya Muslim bukannya? Coba kita tes Ini dulu bang. ya. Bentar bang. Bang. Ya. Bentar dulu. Bentar. Ya. Kalau sama Islam saya udah nggak mau bahas Islam bang. Masalahnya saya rajin ke gereja bang. Jadi puji Tuhan kemarin ada kiriman dari saudara kita hamba Tuhan itu dari BAB. Dari BAB udah ngirim Al-Quran, ngirim Alkitab, ngirim Alkitab 20 untuk gereja kami. Karena kami kemarin itu kan semuanya masih penduduk Murtadin. Awalnya kami tuh ini bang. Jadinya ceritanya begini. Mau bersaksi juga nggak apa-apa bang ya? Boleh, silakan. Begini. Cuman gini, maksud saya begini bang. Maksud saya begini, karena banyak orang yang menuduh bahwa banyak orang mengaku-ngaku mantan Islam. Lalu ternyata dia memang dari awal itu udah Kristen. Makanya saya sebenarnya hanya mengkonfirmasi saja begitu loh. Karena kalau saya ini orangnya nggak mau saya masuk Kristen. Karena banyak yang bohong-bohong bang. Saya nggak mau. Gitu. Makanya saya pengen kepastiannya. Betul bang. Kalau gitu aku mungkin udah. Ya begini bang. Kalau abang mau tahu ya. Begini, kalau masalah bersaksi itu saya udah sering bersaksi di roomnya Pak RK, roomnya Pak Bombom, roomnya Pak Nabirong, Bunda Agatha, sama Pak Kiamat. Bahkan puji Tuhan, di orang itu ya sport saya, bahkan yang saya pun kalau di tempat saya nggak seperti karena itu, saran Bang. dari Pak Bombom setahun yang kalau lewat. di tempat saya nggak gini bang. Kalau saya nggak seperti itu orangnya, mungkin beda orang beda karakter bang. Kalau saya itu mengutamakan yang benar gitu. Apakah hanya benar ataukah hanya akal-akalan? Makanya saya nggak mau orang ngaku-ngaku. Kalau abang sudah berapa lama jadi orang Kristen? Baru 1 tahun? Baru 1 tahun lah bang. Oke. Kalau waktu Muslim kalau istri udah 20 tahun yang lewat. Oke. Ya. Waktu Muslim dulu abang sering sholat. Coba gimana kalau sholat dulu? Jarang. Bahkan disuruh ngaji sama mamaku aja. Kadang-kadang bohonginnya gini. Disuruh masuk ke masjid biar dapat uang jajan dari pintu masjid depan anak-anak gitu aja kerja saya dari dulu. Memang saya nakal dulu. Oke. Gitu. Enggak, maksud saya hanya ingin memastikan saja gitu bang. Jangan berburuk sangka dengan saya ya. Saya hanya ingin memastikan saja. Apakah memang benar Anda tadinya Muslim lalu masuk Kristen begitu? Kalau saya orangnya beda kok. Saya nggak asal-asal percaya aja gitu kalau saya orangnya. Coba Klepot. Ya, Bang Koto silakan tetap menyalakan kamera, Bang. Klepot. Halo, Klepot. Oh, nggak bisa. Aku nggak bisa, Bang. Karena sistem di Muslim ini beda, Bang. Kalau kita orang Murtadin itu
ya perlu hati-hati sama orang Muslim gitu. Jadi tahu sendiri orang Muslim, mending turunin aja bang. Tahu sendiri orang Muslim, masa gak paham sama orang Muslim bang? Oke, cuman maksud saya juga jangan berburuk sangka atau Itu halal, berburuk Bang. hati dengan saya. Saya ingin memastikan kebenaran seperti itu bang. Karena kalau di tempat Enggak, saya, kalau aku makanya gini bang, saya tidak pernah gini bang, saya tidak pernah menjelekkan agama saya sebelumnya ya. Nah, walaupun saya sudah umroh, tapi bukan berarti saya mau menjelekkan agama saya sebelumnya. Nah, gini. Jadi saya juga masuk Kristen ini karena Tuhan yang menyelamatkan saya. Karena 3 kali saya diselamatkan dari kematian. Itu. Jadi macet suaranya saya nggak bisa dengar. terus terang abangku. Karena gini, saya juga nggak ada yang ngajak saya masuk Kristen. Jadi saya milih saya sendiri karena memang udah duluan istri saya yang murtad 20 tahun yang lalu. Gitu bang. Jadi coba abang masih ingat gak jadi saya cara itu- baca surat Al-Fatihah? Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah coba. yang sebenarnya gini, kalau abang suruh saya baca Alkitab, Bukan, walaupun aku belum gini, paham abang kan bilang ayat-ayatnya sekarang ini, baru 1 tahun masuk Islam, masuk Kristen betul? ya baru setahun 2 bulan, baru setahun 2 bulan. Oke, coba. Tentunya abang masih ingat surat Al-Fatihah. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah coba. Aku udah nggak mau ngurusin bang, jujur aja. Jadi kalau masalah tentang Islam jangan dipaksakan saya. Oke, baiklah. Oke bang ya, kalau begitu kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain bang Abang ya. mau percaya atau enggak? Bentar bang Gadis, abang mau percaya atau enggak? Saya tetap sampai kiamat pun saya tetap percaya Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Jadi kalau membahas agama samping saya Bukan, udah nggak mau bang, lagi. saya begini bang, Itu jangan aja salah kalau saya. paham. Bang, begini, saya tidak mempermasalahkan Anda percaya kepada Yesus. Yang saya pertanyakan, betulkah Anda tadinya adalah seorang Muslim? Gitu loh. Halo? Ya kalau itu boleh dilihat bang, ini status saya itu di profil saya. Kalau abang kurang percaya itu keluarga saya yang kami umroh tahun 2019 kemarin bang. Jadi ya semua itu tergantung sama abang Edis. Cuma saya tetap percaya Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Ya, bukan Jangan itu loh bang abang yang saya percaya permasalahkan. itu, ya, Bang, abang sih. maksud saya begini, supaya Ya, abang itu abang tidak tuh. salah paham dengan saya. Oke lah, nampaknya suara dia delay. Oke bang, coba besok naik lagi dengan sinyal yang bagus ya bang ya. Suaranya putus-putus teman-teman. Saya ngomong 3 detik lagi baru didengar. Begini teman-teman ya, begini. Jadi orang Kristen itu, kita itu satu yang harus kita pegang prinsipnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Jadi kita itu mengasihi Tuhan itu harus dengan akal budi juga. Jadi kita nggak boleh dengan segenap hati saja, tapi dengan akal budi. Nah, akal budi ini kita pakai untuk mendeteksi apakah seseorang itu, dia itu betul-betul atau tidak. Saya bukan ini teman-teman ya. Saya itu orangnya nggak mau. Banyak orang menjual kesaksian-kesaksian bohong. Dia bilang lah saya ketemu Yesus dalam mimpi. Saya nggak mau. Walaupun di dalam Bible itu ada kata-kata seperti ini. Biarpun mereka bohong, biarpun mereka apa, nama Tuhan tetap diberitakan walaupun dengan maksud yang jelek-jelek. Jadi walaupun mereka bohong, walaupun mereka apa, nama Yesus itu tetap diberitakan. Nah, tapi maksud saya begini. Jangan sampai orang Kristen ini diakali oleh pengakuan-pengakuan yang enggak ini kebenarannya. Ya, kalau saya orangnya kita ini aja lah, zaman sekarang itu kita aja mikirnya yang benar gitu loh, ya dengan segenap akal budi juga. Banyak loh, ada kesaksian-kesaksian begitu. Dulu di channelnya siapa sih namanya, Yusuf Manubulu, dulu banyak cerita-cerita begitu, ya. Begini saya mimpi lalu begini. Bukan gini, kita cek bener nggak gitu loh. Kalau Anda benar-benar mantan Muslim, coba Anda ingat nggak begini. Saya rasa kalau Muslim betulan pasti ya tahu lah gitu loh. Pasti tahu itu. Saya aja yang bukan orang Islam, karena sering bergaul sama orang Islam, saya banyak tahu ayat itu. Dari kecil saya itu hafal apa ayat-ayat Quran itu saya itu tahu.
Padahal saya bukan orang Islam, tapi teman-teman main saya orang Islam. Kalau orang Muslim sendiri saya rasa mustahil, nggak bakal tahu, nggak bakal dia lupa Al-Fatihah atau apa itu, nggak bakal lupa gitu teman-teman. Makanya saya itu harus mengkonfirmasi betul, gitu, benar atau enggak. Karena sekarang ini teman-teman banyak sekali teman-teman orang yang modus, hati-hati teman-teman, banyak. Nggak dari yang Islam, nggak dari yang Kristen, banyak sekali modus. Teman-teman tahu berapa orang yang inbox sama saya, Bang, saya mantan Islam mau masuk Kristen, alamat saya di sini, saya kasih tahu orang yang sana. Kan ada teman-teman kan ada Dita, kalau Jawa Barat kasih taunya ini, kalau dari Kalimantan kasih taunya ini, kalau ini kasih taunya ini. Ada yang seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Minta HP. Bang, saya minta HP katanya. Coba. Ya kan? Nah makanya kita harus berhikmat. Makanya dalam Bible itu kita itu harus punya hikmat. Bener nggak gitu loh. Nah mualaf gadungan juga banyak. Di Islam juga banyak juga. Pura-pura mualaf. Habis itu biar apa? Biar dia dapat dana mualaf. Banyak. Nah cuman sayangnya kadang-kadang juga ya si Donditan juga sama gitu loh. Udah mualaf dimualafin lagi. Karena apa? Biar nanti ditonton orang. Ketika nanti ditonton orang, penontonnya, Alhamdulillah, ada orang lagi masuk Islam, Alhamdulillah. Lalu Donditan ngomong, mari kita dukung, mualaf-mualaf ini kita sokong. Jangan begitulah, ayo kita murni-murni aja sih gitu loh. Murni-murni aja. Ya, kita itu yang betul-betul aja. Logis nggak sih? Kamu itu logis nggak begininya? Kejadiannya itu rekayasa nggak gitu loh? Nah kalau saya teman-teman biar nih teman-teman saya ada kolekte untuk pendirian rumah apologet. Saya nggak saya ini kan itu. Saya ada rumah saya di Konoha, di negeri Konoha saya ada rumah tempat tinggal saya. Di sini saya nggak jadi jadi ngontrak-ngontrak. Pahit teman-teman yang saya hadapi itu pahit, gitu loh. Yang saya di rumah, saya tinggal di rumah, punya rumah. Sini, saya di sini tahu nggak? Di sini saya tinggalnya di kotak-kotak gitu. Tapi apakah ini? Ya itu memang kejadian seperti itu. Makanya saya menggalang satu kolekte untuk pendirian rumah apologet. Saya nggak mengarang satu apa enggak. Kejadiannya memang natural seperti itu. Teman-teman, ya. Makanya teman-teman, kepada baik yang dari Kristen terutama ya. Kalau dari Islam ya urusan kalian lah. Tapi yang dari Kristen teman-teman, mari teman-teman punya hikmat gitu loh. Punya hikmat, Anda bisa menimbang-nimbang ini bener nggak gitu loh. Jangan asal-asal begini saja ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi orang Kristen kita harus cerdas lah. Masa kita jadi orang Kristen ini begitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi ada Dalin. Karena banyak teman-teman yang seperti itu. Pendeta-pendeta pun juga, ya bukannya kita bukannya kita mau ngerti ya, enggak. Banyak, ada juga oknum-oknum pendeta begitu yang jamnya harga, katanya jamnya harga 200 juta, Pak. Halo? Ya halo Bang, maaf Bang, ini jaringan kurang bagus. Sebentar Bang, karena berisik jadi saya turunkan Bang ya. Terima kasih topinya, terima kasih. Banyak teman-teman yang seperti itu, ya kan? Bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah puluhan tahun mengabdikan dirinya di gerejanya, layak mereka punya rumah, punya mobil. Menurut saya itu wajar. Karena dia sudah lama mengabdikan diri ya. Dia sudah lama membangun jemaat, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau pakai jam tangan harga 500 juta itu apa? Makanya bijak-bijak, yang Kristen-Kristen bijak-bijak gitu loh. Artinya kita itu sewajar-wajarnya aja gitu loh. Pendeta punya rumah menurut saya wajib, harus ya. Jangan sampai pendeta itu lapar, jangan sampai. Ya, pendeta harus punya tempat tinggal, harus punya kendaraan, seperti itu, harus. Menurut saya. Tapi kalau pakai jam tangan harga 500 juta, terlalu. Itu. Ya,
Makanya kita harus berhikmat, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau saya memang ya seperti inilah kurang lebihnya, teman-teman. Bukan saya mau mempermasalahkan apa-apanya gitu loh. Kalau kata-katanya adalah mulai hari ini saya percaya kepada Yesus, bagus sekali. Cuman pengakuan dia bahwa dia mantan muslim itu yang saya pertanyakan. Bisa jadi benar juga gitu loh. Bisa, apakah dia ini, cuman saya hanya memastikan bahwa itu benar. Ya. Oke, kita kasih naik ada Imron. Silakan Imron. Halo Imron. Ya, selamat sore Mas Edis. Selamat sore, silakan nyalakan kamera Bang Imron. Bang Imron. Silakan. Bang Imron, apakah Anda seorang muslim? Saya orang Kristen, Mas. Tapi namanya kok Imron? Mualaf. Mualaf. Mualaf itu bukannya masuk Islam? Salah. Tadinya Islam. Ya, saya umur tamat SMA, tamat SMP masuk Kristen, Bang. Tamat SMP masuk Kristen, tadinya Muslim. Iya. Bagaimana kami bisa percaya? Jangan-jangan Anda bohong-bohong. Ayo. Betul ini, Bang. Saya hanya maksudnya sudah besar sih, diajak sama sepunya Om. Oke. Maksud saya begini, Bang. Artinya setiap pengakuan itu harus dibuktikan gitu loh. Jangan cuma Bang, aku turun dulu, Bang. Ada telepon, Bang. Oke, baiklah. Ya. Ya, sorry Bang. Dunia Gak apa-apa, memberkati, Bang. Amin. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Artinya setiap pengakuan itu harus kita buktikan. Apalagi sekarang ini banyak orang ngaku-ngaku. Begitu ya teman-teman ya. Makanya saya mengajak kepada sobat-sobat Kristenku ya bijak-bijak lah ya. Bijak-bijak seperti itu. Jangan seperti di tempatnya Juma dan kawan-kawan. Mengaku-ngaku ya kan. Saya mualaf, ternyata memang sudah Islam. Kan itu yang terjadi kepada Dondi kemarin, ya kan? Dondi diskusi. Di sela-sela diskusinya itu, ada seorang perempuan mengucapkan kalimat syahadat. Nggak taunya memang dia sudah Islam. Jangan seperti itulah teman-teman, gitu loh. Ya, kita murni-murni saja sih, gitu loh. Kecuali Anda nih misalnya, ya kan, Anda dipersekusi, ya kan, Anda apologet Kristen, Anda dipersekusi nih, ya kan, dicari-cari sama ormas, ya kan, kemudian Anda pergi, lari Anda, meninggalkan tempat Anda itu. Coba, ketika Anda lari, apakah Anda mau tidur di jalan? Apakah Anda mau gelandang? Kan tidak. Artinya Anda punya alasan begitu loh. Anda punya alasan, Anda dibantu, itu alasannya jelas. Nggak ngada-ngada gitu loh. Alasannya itu nggak dikarang-karang. Gitu loh ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada. Ini Hans Abi kok mau naik lagi nih Hans Abi nih. Ada apa ini teman-teman? Sijiran. Oke, silakan Sijiran. Ya, teman-teman, kita sudah mau hampir 3 jam juga ya, teman-teman ya. Kita sudah mau hampir 3 jam, bahkan sudah 3 jam lewat, teman-teman. Iya, Sijiran, silakan nyalakan kamera, Bro. Halo? Salam. Ya, silakan Sijiran nyalakan kamera dulu. Salam Pak, Mas Idi. Oh iya, Bang Jiran. Abang Muslim, Bang? Muslim, Pak Bas. Muslim. Ya, silakan, Bang. Dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. Tapi kok bicaranya kok nggak kayak orang Malaysia? Malaysia apa? Malaysia Timur. Oh, Malaysia Timur, dari Sarawak. Tidak, nih Sabah. Sabah. Ya, oke. Silakan, Bang.
Biasanya kalau Sabah, orang Sabah asli biasanya kebanyakan Kristen, Bang. Abang Muslim? Ya, betul-betul. Benar. Mualaf atau bagaimana? Oh tidak, saya dari kecil. Dari lahir? Wah? Dari lahir. Tapi yang keturunan yang sudah-sudah tuh memang Kristen. Memang itulah. Iya. Tapi keturunan yang belakangan dulu itu. Muslim. Berarti Iya, orang tua yang mualaf dulu. Iya. Oke, silakan. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Di sini kalau di Sabah, Mas, ya banyak Kristen tuh. Iya. Silakan. Apa yang ingin Mas mau Anda pun tahu, utarakan? Silakan. Kalau macam ada orang-orang tuh kan, Mas, dia mengaku dia sudah murtad. Mas jangan khawatir lagi. Itu memang betul-betul itu. Sebab apa? Kalau dalam Islam, dia mengaku sejak dia Kristen, dia sudah keluar itu. Kalau dalam Islam. Ya, silakan. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan. Saya mau bertanya, Mas, apa yang dimaksudkan dengan Tritunggal tuh? Tritunggal. Ya, Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah satu. Jadi ketika kita taat, patuh, tunduk kepada Roh Kudus, kita tidak taat atau tunduk patuh kepada satu ilah atau satu otoritas lain. Begitu juga ketika kita takluk, taat, tunduk, patuh kepada Yesus, mengikuti Yesus, itu kita tidak takluk, tunduk mengikuti ilah lain. Tetapi itu adalah cara bagaimana takluk, tunduk kepada Bapa di sorga. Karena banyak orang Islam bilang begini, kalau begitu Tuhankan Bapa saja, Yesus jangan dituhankan, Roh Kudus jangan dituhankan. Loh bagaimana cara menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Roh Kudus, kalau tidak menuhankan firman anaknya, seperti itu. Seperti itu, Bang. Betul. Nah, jadi sebenarnya banyak orang Islam yang bertanya-tanya seperti itu, dia sendiri tidak tahu apa yang ditanyakan. Karena sebenarnya, Bang, saya tuh sudah menghabiskan waktu mempelajari dua agama, Islam dan Kristen. Sebenarnya orang Islam itu di dalam apa yang sudah saya pelajari itu seperti itu, Bang. Tidak ada cara mengilahkan Allah itu selain daripada mengilahkan Muhammad. Nah, cuman mengilahkan apa orang Islam banyak yang nggak tahu. Begitu loh. Sama satu lagi, Mas, yang itu apa tuh? Kalau dalam Islam kan dia ada mazhab macam ahli sunnah wal jamaah, mazhab syiah. Kalau dalam Kristen dia ada aliran kan, aliran Protestan, Anglican, sama Katolik, Ortodoks. Itu bagaimana, Mas? Ya, itu begini, Bang, itu biasanya dominasi gereja seperti itu. Jadi memang kadang-kadang gereja itu dia punya paham yang berbeda atau dia punya satu culture atau sebuah kebiasaan-kebiasaan tertentu yang hanya dimiliki gereja itu, begitu. Tapi kalau menurut saya intinya selama dia itu berpegang kepada apa yang diajarkan Yesus, menurut saya nggak masalah, begitu. Jelas, begitu, jelas, Bang. Jelas. Nah, cuman intinya begini, Bang. Kalau Anda menjadi Muslim, pastinya Anda itu akan mengilahkan Allah dan Muhammad. Kalau Anda menjadi Kristen, Anda itu akan mengilahkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Benar. Nah, cuman masalahnya, Bang, kalau Anda mengilahkan Muhammad dan Allah, Anda pasti akan pergi ke Arab, mencium batu. Kan gitu. Iya. Oke lah, Mas, saya permisi dulu, ada kerja. God bless you, Mas. God bless you. God bless you too. Salam. Tapi Muslim kok. Ya itu ya teman-teman ya, banyak intinya seperti itu kok. Sebenarnya yang dipermasalahkan orang Islam itu sama Jumat itu cuma itu doang, gitu loh. Kenapa kamu menuhankan Yesus gitu? Tapi tanya aja sama Juma, tahu nggak dia menuhankan apa? Nggak tahu itu. Begitu loh teman-teman.
Jadi banyak yang tidak tahu apa definisi menuhankan gitu. Karena di dalam otaknya si Juma, di dalam benaknya si Juma itu menuhankan itu maksudnya menganggap dia itu adalah sang pencipta gitu. Begitu. Ya kan? Padahal bukan itu definisi menuhankan begitu. Makanya kalau orang menuhankan hawa nafsu, itu bukan berarti menganggap hawa nafsu itu sang pencipta, enggak. Gitu loh. Menuhankan setan itu bukan menganggap setan sang pencipta, enggak. Bukan itu, gimana sih? Menuhankan itu berbicara mengenai siapa yang akan menjadi memerintah hidupmu, mengendalikan hidupmu, itu loh. Maksudnya menuhankan itu kayak begitu. Ya. Kalau menuhankan itu adalah menganggap sang pencipta, ya percuma udah sang pencipta kalau dianggap sang pencipta. Mau nggak dianggap juga dia tetap sang pencipta. Gitu loh. Sang pencipta itu walaupun Anda anggap bukan sang pencipta, dia tetap sang pencipta. Gitu loh. Lagian kalau goalnya, kalau tujuannya hanyalah menganggap sang pencipta, ya nggak usah dijalankan perintah-perintahnya, kan cuma nganggap dia sang pencipta aja. Kan itu arti menuhankan. Menuhankan artinya menganggap dia sang pencipta. Oke lah, baik. Habis kita anggap sajalah Bapak sang pencipta, menganggap dia sang pencipta. Habis itu kita besok ngadu ayam. Yang penting kan saya udah menganggap dia sang pencipta. Kan itu kan yang penting kan itu. Menuhankan kan menganggap dia sang pencipta. Maksudnya bukan itu, Abdul. Menuhankan itu artinya membuat dirimu, hidupmu itu diperintah oleh dia. Itu maksudnya menuhankan. Membuat dia menjadi raja, memerintah di hatimu. Gitu loh. Nah, makanya bagaimana cara membuat Bapa di sorga memerintah di dalam hidupmu? Tentu dengan perantaraan Sang Firman, anaknya yaitu Yesus. Nah, bagaimana cara menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya dengan cara perantaraan Roh Kudus. Makanya ketika Roh Kudus memerintah di dalam hatimu, menjadi Tuhan dalam hatimu, sebenarnya itulah cara kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, menjadikan Bapa sebagai Tuhan kita. Itu Tritunggal itu seperti itu, sebenarnya sederhana kok. Begitu teman-teman ya. Jangan muter-muter kesana kian kemari gitu loh. Intinya Roh Kudus Yesus itu bukan otoritas selain daripada Bapa. Itu loh. Yesus itu justru otoritas yang datang daripada Bapa. Roh Kudus juga seperti itu. Bukan ilah lain. Begitu, yang ilah lain itu adalah Muhammad dan Allah. Itu ilah lain menurut agama Kristen. Jadi ketika Allah atau Muhammad memerintah di dalam hidupmu, maka kamu sudah membuat ilah lain. Begitu. Seperti itu teman-teman ya. Makanya Bible dibaca. Baca. Sekarang kan sudah ada Bible audio. Begitu loh. Ada Bible audio. Tinggal di-download, kemudian didengarkan. Nanti setelah Anda mendengarkan, nanti Anda paham maksudnya Bible itu begitu. Jangan ada padamu ilah, Allah lain. Allah di situ maksudnya itu adalah otoritas atau penguasa. Penguasa lain selain daripada Bapa di sorga. Enggak boleh ada penguasa lain. Lalu kalau begitu Yesus gimana? Berarti dia penguasa lain, Allah lain. Roh Kudus juga Allah lain, ilah lain. Enggak. Begitu. Yesus itu datangnya dari Bapa, Roh Kudus juga datangnya dari Bapa. Maka Roh Kudus dan Yesus itu bukan otoritas lain, bukan Allah lain, bukan ilah lain. Begitu. Ya, biar teman-teman paham gitu. Makanya ketika Roh Kudus menguasai kamu, sebenarnya itulah cara Bapa di sorga menguasai kamu. Ketika Yesus menguasai kamu, memerintah di dalam hidup kamu, sesungguhnya Bapa di sorga menguasai, memerintah di dalam kamu, gitu loh.
Nah, cuman kadrun-kadrun macam Juma nggak paham. Ikuti Bapak saja, nggak usah ikuti Yesus. Nah, itu. Karena ya seperti saya bilang lah ya, otaknya si Juma dan kawan-kawan ini memang separuh gitu loh. Ya, jadi mau gimana? Ya memang kayak begitu. Begitu, teman-teman. Ya. Oke lah teman-teman, kita rehat sebentar ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Mudah-mudahan kita bisa siaran lagi. Teman-teman sudah 3 jam lewat 13 menit teman-teman. Jadi kita rehat dulu sejenak. Nanti kita bisa lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke, seperti itulah teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Seperti itu teman-teman. Kita rehat dulu. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau mensupport saya, saya Edis TV, teman-teman bisa cari profil saya yang asli teman-teman ya. Klik di profilnya. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Kenapa ada kolektor seperti ini teman-teman adalah untuk supaya berdirinya rumah apologet. Karena saya nggak mungkin berapologet tapi saya itu nggak ada tempat. Nah, biar teman-teman tahu. Kalau saya di Konoha, saya punya tempat. Masalahnya saya adalah seseorang yang mendapat persekusi. Ya, seseorang yang mendapat persekusi sehingga saya harus menghindar ke tempat yang aman. Begitu. Nah, di tempat ini yang bukan di Konoha, tentu saja saya nggak ada tempat. Makanya saya menggalang satu kolektor. Begitu. Kalau ada pun uang dari saya, itu nggak cukup kalau saya sendiri yang menanggungnya begitu. Karena kalau misalnya di sini biaya hidup sama seperti di Konoha, saya sudah beli tempat itu. Masalahnya di sini itu nggak ada rumah itu seharga rumah di Konoha, nggak ada teman-teman, nggak ada. Gitu ya. Kalau di Konoha itu rumah itu harganya 1.000, di sini 5.000. 5 kali lipatnya harganya di sini, begitu teman-teman. Itulah kenapa teman-teman alasan saya menggalang atau mengumpulkan kolektor dari teman-teman. Ya, jadi jalan ceritanya biar teman-teman nggak salah paham, gitu teman-teman ya. Walaupun ada banyak orang bilang bang itu baju nggak diganti-ganti gimana bang? Karena saya menggalang dari teman-teman itu bukan mau buat bukan mau beli baju enggak, gitu teman-teman. Ya. Sepatu saya nggak saya beli semua. Baju aja ini saya dikasih nih, nggak ada. Karena memang saya nggak menggalang dari teman-teman buat kepentingan yang pribadi-pribadi. Maksudnya kepentingan pribadi-pribadi maksudnya yang selain daripada itu, selain daripada apologetika. Kalau makan saya tentu perlu makan, teman-teman. Saya perlu makan. Berapologetika ini perlu makan, perlu minum. Jangan kalian bilang bikin acara begini saya harus nggak makan gitu. Kan saya juga perlu makan. Kan gitu teman. Panjang ceritanya. Bagi teman-teman yang mau mengontak saya, mau ngomong sama saya bisa ngomong terus terang. Kalau di sini kan ini public, jadi saya nggak bisa ngomong yang belak-belakan begitu. Jadi kalau teman-teman mau ngontak saya ada kok profil saya, cek saja di situ. Ada nomor saya segala macam. Biar teman-teman bisa saya ceritakan detailnya kayak apa gitu loh teman-teman. Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Artinya apa yang saya tinggalkan, saya percaya gitu teman. Apa yang saya tinggalkan, apa yang saya punya di Konoha yang saya tinggalkan, yang saya hidup bercukup-cukupan, pasti akan diganti oleh Tuhan. Seperti itu. Saya pegang firman Tuhan itu. Ya. Artinya kalau saya meninggalkan rumah di Konoha dan saya menjadi seorang yang di uber-uber kadrun, di tempat saya pergi itu pasti Tuhan akan ganti dulu yang saya miliki. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman sejarahnya. Saya nggak mengada-ngada atau membuat apa cerita-cerita yang saya bikin untuk kepentingan pribadi. Ya, itu teman-teman. Karena betapa bahayanya teman-teman kalau misalnya tidak ada tempat tinggal. Di sini nggak di Konoha teman-teman. Kalau di luar itu kita bisa tidur di pinggir di kolong jembatan. Kalau di sini Anda keluar, Anda jadi jadi es batu. Begitu teman-teman ya. Jangankan badan ya, ranting aja nggak ada, pohon aja mati gitu, apalagi badan gitu. Pohon aja kalau di luar, kalau lagi ini itu jadi jadi ranting gitu. Jadi nggak gundul begitu, apalagi badan. Gitu. Pasti Anda meninggal kalau di luar itu. Begitu.
Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harap maklum, begitulah kejadiannya ya teman-teman ya. Oke, saya rasa ini saja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.